Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Hari ini ramai orang membicarakan Masjid Raya Kota Bandung, bantuan operasional dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dihentikan. Kenapa ini terjadi? Saya sampaikan ya bahwa Birokesrap pemerintah Provinsi Jawa Barat kedatangan keluarga sebagai Ketua Najir Wakaf Masjid Raya Kota Bandung. Mereka meminta pengelolaan Masjid Raya Kota Bandung dikelola oleh ahli waris dari yang mewakafkan tanah ke Masjid Raya tersebut. Karena ini sudah diminta oleh keluarga, oleh ahli waris untuk melakukan pengelolaan terhadap Masjid Raya Kota Bandung, maka kita sudah memberikan penjelasan. Konsekuensinya, pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak lagi bisa memberikan bantuan operasional karena pencatatan aset dari Masjid Raya tersebut sudah tidak lagi dicatatkan di pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pengelolaannya sekarang dikelola oleh Ketua Najir Wakaf Masjid Raya Kota Bandung. Maka masjid itu harus melakukan pengelolaan berdasarkan biaya operasional yang diperoleh dari siklus pendapatan Masjid Raya Kota Bandung. Dan kita paham Masjid Raya itu memiliki tanah yang luas, ruang parkir yang cukup luas, sehingga memiliki pendapatan yang cukup untuk membiayai pemeliharaan, pengelolaan dari Masjid Raya tersebut. Itu yang menjadi penyebabnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada keluarga yang memberikan wakaf untuk Masjid Raya tersebut. Semoga bisa mengelola Masjid Raya tersebut dengan baik dan bermanfaat bagi kepentingan umat, dan pemerintah Provinsi Jawa Barat terikat oleh ketentuan di mana aset yang bukan tercatat tidak boleh lagi dibiayai oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hatur nuhun, salam untuk semuanya.
sejak April 2025 ingin menyampaikan beberapa hal bahwa masjid kami yang kami kelola pada saat ini menjadi masjid mandiri karena dukungan dari pihak Provinsi Jawa Barat memberhentikan segala bentuk finansial untuk keberadaan kami di sini. Alasannya karena memang satu, mereka telah mengetahui bahwa masjid ini bukan aset milik Pemprov yang dikelola selama ini di bawah BPIC dan Kesra. BPIC adalah Badan Pengelola Islamic Center. Dengan publikasi seperti ini, kita sebagai manajemen, sebagai nazir, memberitahu kepada publik bahwa rumah Allah di sini memerlukan dukungan dari pihak siapa saja yang ingin berkontribusi, sehingga kami bisa melanjutkan keberadaan rumah Allah yang dititipkan sebagai wakaf untuk rakyat Jawa Barat bisa beribadah, melakukan kegiatan sosial, edukasi, ekonomi, seminar, apapun yang kita bisa sediakan di sini. Sudah tentunya keperluan untuk memaintain ini sangat harus dilakukan dengan baik. Kemandirian ini bukan keinginan kami, karena memang pihak Pemprov memberikan satu statement akan mencabut segala satu dukungan per tanggal 31 Desember berdasarkan keputusan Gubernur nomor 451.2 garing Cap titik 115 garis Yansos garis miring 2002. Jadi sampai saat ini kami masih menunggu tentang status Masjid Raya ini menjadi secara otonom pengelolaan, karena berdasarkan produk hukum mereka inilah yang dikeluarkan 2002 harus segera diberitahu ke publik bahwa yang selama ini dianggap aset bukanlah aset, adalah tanah wakaf yang diregister, yang didaftarkan 1994. Jadi kami bergerak berdasarkan Undang-Undang Wakaf tahun 2004 untuk bisa melakukan hak dan kewajiban, melakukan sesuatu yang memang mulia di sini, karena rakyat Jawa Barat memerlukan tempat ibadah yang baik, karena tempat ibadah ini memiliki nilai historis ya, sejak 215 tahun yang lalu. Ini masjid yang memiliki satu kebanggaan bagi rakyat Jawa Barat, bahkan dunia ya. Ketika tahun 1955 Kepala Dunia berhik ini sangatlah penting untuk diketahui rekan-rekan. 1 Januari kami sebagai nazir akan melakukan segala sesuatunya secara mandiri. Dukung pada kami kami akan hargai dari pihak stakeholder, masyarakat, perusahaan, yayasan, dan penggiat-penggiat ekonomi lainnya, sehingga kita bisa tetap memakmurkan masjid yang akan dinamakan menjadi Masjid Agung Bandung sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf, sesuai dengan SK yang diberikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Kemudian hari memang nama ini akan perlu dirubah karena memang pada dasarnya bukan aset Pemprov Jabar yang selama ini dianggap menjadi aset mereka. Jadi alasan kenapa? Apakah kita harus mandiri? Ya karena memang kita harus mandiri karena dukungannya tidak ada sama sekali. Karena itu yang diminta oleh Pemprov berdasarkan ketentuan yang mereka akan keluarkan, mudah-mudahan akan keluarkan. Penarikan keputusan Gubernur Jawa Barat akan dicabut, sehingga kami belum tahu apakah mereka akan melakukan sumbangan, infak. Kalau melalui mekanisme hibah itu lama. Keberlangsungan rumah ibadah ini memang harus kita lakukan karena banyak ribuan kita lakukan di sini. Di dia teh profesi sebagai non oh jukir parkir resmi sebagai resmi. Oh
Eta teh berarti ama di sub langsung udah. Ayo pengelolanya di sub. Di sub. Tah, ayo teh biasana kendaraan seueurna sok sabaraha kendaraan hari biasa atau hari libur. Seueurna nu parkir gitu. Mobil mah paling sekitar saya itu mah dataran sepi-sepi rame-rame. Rame-rame gitu. Ari daya tampung Mobil mah asup 200. 200. Kalau motor 500-an. 500. Biasana hitungannya per jam apa kumaha? Per jam. Oh per jam. Sajamna Kalau per jam mah sesuai perwal. oh, sesuai Kalau aturan. dari per jam, Mohon. per jam kalau mobil mah ada pengecualian. Harusnya perwal 5.000 per jam. Cuma jadi 5.000 yang pertama, 3.000 yang berikutnya. Jam berikutnya. Aya pengaruh tak kan sok rame nya daerah dia parkir liar. Aya pengaruh tak? Pengaruh sih. Pengaruh sama suka dia kan di atas udah ada ini ya. Udah di arahin parkir. udah parkir. Ya. Jadi dia jukir sabaraha jalmi? Kurang lebih 25. 25. Semuanya. Hari biasana rame hari naon? Itu Libur. Hari libur. Tanggal merah. Nah, kamari kumaha? Nah, liburan. Rame. Liburan sekolah rame. Full. Full. Puasa biasanya rame. Puasa. Lamun biasana ramena jam-jam sabaraha sih ya? Kalau hari biasa mah biasanya di atas jam 1 atas lohor lebih. Biasa rame. Sore lah. Sore. Puncaknya sore. Sore. Berarti di dia mah parkir resmi dapat tiket. Tiket. Dapat tiket resmi. Tiket resmi. Sesuai perwal, tarif sesuai perwal. Sesuai perwal. Iya. Oh. Pak, itulah terkait status kepemilikan parkiran yang basement itu sebenarnya itu Pak punya pihak masjid apa Pemkot Pak? Oke, siap. Dalam hal ini dulunya itu kan masjid provinsi ya, Iya. masjid provinsi, dan pengelolaan parkirnya juga dikelola oleh provinsi atau DKM lah. Tapi setelah ada penyerahan pengelolaan terhadap Kota Bandung, ya itu makanya sekarang Roban namanya jadi Masjid Raya Bandung kan ya, Iya. Bandung, dan pengelolaan parkirnya juga udah diserahkan ke Dinas Perhubungan Kota Bandung, dan semua itu udah dikepwalkan. Dikepwalkan di situ, jadi kewenangan untuk pengelolaan parkirnya ada di Dinas Perhubungan Kota Bandung. Seperti itu. Iya. Untuk ini juga Pak, maksudnya mungkin ada nggak maksudnya sistemnya dengan pihak masjid gimana Pak? Ada bagi hasil atau gimana? Atau semuanya masuk kas daerah Pak? Nah, ini untuk pendapatan parkir itu sendiri Iya. semuanya langsung masuk ke kas daerah. Karena itu kan sudah sistematis. Pendapatan hari ini langsung disetorkan ke kas daerah. Itu jadi nggak ada bagi hasil untuk masjid lah. Iya. Tapi di satu sisi juga dengan pendapatan dari basement itu kita melakukan pemeliharaan terhadap basement di parkiran basement kan. Contohnya dalam hal pengecetan, dalam hal melakukan pengaspalan, kemarin itu pengaspalan, terus dalam hal penggantian lampu, terus kemarin diganti gate gerbangnya. Iya. Nah itu jadi semua sarana prasarana untuk parkir kita yang yang melaksanakan. Untuk ini juga Pak, maksudnya parkir basement sendiri Pak, untuk sehari gitu Pak, biasanya dari parkir berapa Pak pendapatannya Pak? Pendapatan basement parkir itu kita fluktuatif ya. Ya. Ada pada saat ya sepi ataupun rame Ya. ya itu kita range aja ya. Ya. Range aja di antara perharinya di antara 5 sampai 10 juta. 5-10 juta. Ya itu fluktuatif sih. Fluktuatif. Ya. Biasanya ramainya Pak
Hari-hari apa? Rangkainya itu pas weekend. Pas weekend. Itu. Nah, tapi itu juga ya kita ada kendala juga sih sebenarnya Pak. Iya, kenalnya apa Pak? Kendalanya itu waktu weekend itu banyak kendaraan yang memang parkirnya di luar basement. Di luar basement di situ yang notabene bahwa di luar basement itu tidak boleh parkir sebenarnya. Contohnya Jalan Asia Afrika atau di depan Pendopo itu sama sekali di Kepwal itu tidak dilarang parkir. Tapi mereka banyak yang parkirnya parkirnya di situ. Ya itu yang mengelola juru parkir liar, tidak masuk ke Dinas Perhubungan pendapatannya. Dan Ada penindakan tapi Pak? ya kita juga rutin penindakan terhadap para juru parkir liar yang ya khususnya yang di sekitaran daerah alun-alun lah ya. Kemarin kita penindakan hampir rutin tiap hari yang selama liburan Natal dan Tahun Baru. Kita rutin. Kita rutin dibantu oleh unsur kepolisian dan unsur TNI. Gitu. Untuk daya tampung basement sendiri Pak? Daya tampungnya itu kurang lebih untuk roda 4 itu di sekitaran 220, roda 2-nya sekitaran 40-an. 40. Karena di situ juga kan bukan hanya untuk parkir juga. Di situ ada PKL juga. PKL yang itu relokasi lah. PKL relokasi yang dulunya ada di dalam kaum. Dalam kaum tidak boleh ada PKL, dilarikanlah ke basement di situ ya untuk menunjang UMKM. Cuman tadi teh kata pedagang deh Pak, seueur teu apaleun. Siap. Gitu, Pak. Berarti Pak secara tidak langsung ya pengelolaan parkir mah langsung oleh Pemkot Bandung mungkin ya Pak ya? Betul, oleh Pemkot Bandung melalui Dinas Perhubungan yaitu PT Parkir. Ya karena tupoksi dalam hal pengelolaan parkir ada di UPT Parkir. Untuk petugas Pak, biasanya juru parkir ada berapa orang Pak yang dipekerjakan? Ya, kalau di sana kita ada namanya petugas dari sini ya, namanya itu kepala sektor lah, kepala sektor yang di situ yang bertugas untuk mengelola parkir di situ dengan dibantu beberapa jukirnya itu kurang lebih ada 30 orang. Itu gantian. Jadi kita bagi tugas, ada yang hari ini kerja, besok libur, bergantian. Karena di basement itu ada dua tingkat, basement 1 basement 2. Nah, itu termasuk ada yang suka bersih-bersih lah. Bersih-bersih di situ itu kita mengerjakan.
Nih, tuh, sosis. Tuh jajan.